bagaimana sebenarnya sejarah mulai dari awalnya begitu sehingga sampai berdiri sampai sekarang? Waktu di tahun 2008 tuh banyak orang-orang masih menertawakan kalau kita tuh sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Jadi saya tuh masih nggak percaya diri kalau bilang, oh saya mau di sekolah Alkitab gitu loh. Sampai akhirnya Tuhan pimpin saya di 2010 merintis satu gereja di Malaysia. Di umur saya 19 sampai 17 awal Tuhan bilang saya harus kembali ke Indonesia untuk membuka visi yang Tuhan kasih itu YWBJ. Dan 28 Januari itulah officially akhirnya kita buka YWBJ 2018. Waktu itu sakit sama sekali saya nggak bisa ngambil waktu dengan Tuhan, berdoa pagi hari nggak bisa bangun, bahkan duduk pun nggak bisa, yang ada hanya rebahan. Tuhan ubahkan semuanya. Artinya apa? Waktu itu saya minta kasih karunia Tuhan. Karena mudah bagi kita untuk terhubung dengan Tuhan ketika kita ada target ataupun mungkin ada visi dan misi yang mau dikerjakan, tapi ketika kondisi sama sekali nggak bisa, kesehatan nggak bisa, sakit dan segala macam, hal-hal yang sangat menyedihkan ketika itu datang, itu sulit untuk terhubung dengan Tuhan. Di journey itu punya sama Tuhan, ternyata Tuhan juga dari penolakan itu, bukan masalah penolakannya ya, aku jadi punya kesempatan dibentuk Tuhan dari 2020 sampai 2022. Tuhan kasih aku kesaksian bahwa Tuhan mempedulikan keluarga. Awal pertama kali merintis, kami berdoa untuk Tuhan sediakan $20.000. $20.000 kalau totalkan sekarang 300 juta. Itu 8 tahun yang lalu. 300 juta sekarang banyak nggak? Apalagi 8 tahun yang lalu, bangun gedung itu udah banyak. Dari mana? Pasti dari Tuhan. Tapi Tuhan pakai teman-teman, orang-orang yang punya hati bermisi juga. Bahkan yang saya nggak sampaikan, Tuhan sendiri yang kasih nama saya ke mereka. Dukung mereka. Karena mereka tahu ini bukan untuk memperkaya saya. Uang yang mereka kasih bukan untuk saya bisa jalan-jalan. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Misinya kita itu ada 3. Yang pertama kita lakukan penginjilan. Jadi setiap tahunnya itu kita lakukan penginjilan awal tahun. Kita semua staff di sini kita berdoa tanya Tuhan apa yang kemana kita akan pergi. Karena ya kalau Tuhan nggak suruh ke lokasi ini ya ngapain pergi gitu kan. Jadi penginjilannya juga bisa terserah Tuhan mau ngomongnya ke Tanah Batak kah atau luar negeri kah atau bagaimana. Jadi kita berdoa bersama. Dan kemudian yang kedua itu kita lakukan pemuritan. Pemuritan yang disampaikan Kak Rika tadi, di mana Kak Rika dapatkan panggilan Tuhan melalui pemuritan itu. Jadi untuk pemuritan ini kita sebut DTS, pemuritan Discipleship Training School ya, selama 6 bulan. Jadi di mana anak muda ini selama 6 bulan benar-benar dibekali, dibentuk, dan ini 3 bulan di kelas, 3 bulan di lapangan. Setelah dari 3 bulan di kelas, kita bawa mereka juga penjangkauan ke lapangan, dan itu pun semuanya bertanya dengan Tuhan. Lupa, tapi kebanyakan akan jadi seorang pendeta. Dan pengen nanya tips dari kakak-kakak bagaimana menjaga hubungan relasi kita dengan Tuhan ini. Melalui cerita dari kakak-kakak semua bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu tanya Tuhan, dan ketika diberitahu harus ini, waktunya kapan, dari mana, harus tanya Tuhan lagi. Dan speechless kan?